Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friski Rapika Dwi dengan NIM A1C220006 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi Angkatan 2020. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas suatu soal mata kuliah fisika dasar terkait materi fluida dinamis mengenai hukum Coulomb, medan listrik, dan hukum Gauss. Berikut penjelasannya. Baik, kita membahas soal pertama. Soal ini diambil dari buku Fisika Dasar 2 oleh Mikrajudin Abdullah pada halaman 111 nomor 10, yaitu tentukan medan listrik pada jarak X sembarang dari permukaan plat pada garis hubung dua muatan titik. Pada kasus ini, kita seolah-olah memiliki dua muatan titik yang berlawanan tanda dan terpisah sejauh 2D. Jika posisi plat diambil sebagai pusat koordinat, maka yang akan dihitung adalah kuat medan listrik pada koordinat X sembarang. Nah, mari kita bahas. Pertama-tama kita analisis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahuinya yaitu permukaan plat pada garis hubung dua muatan titik. Nah, ini merupakan sebuah permukaan plat dengan dua muatan titik. Jadi kita bisa sebut sebagai plat keping sejajar. Karena keping pertama memiliki satu muatan dan keping kedua memiliki satu titik muatan. Agar lebih memahaminya, mari kita gambar terlebih dahulu kepingnya. Nah, ini merupakan dua buah keping sejajar. Dengan masing-masing keping memiliki luas, yaitu dengan A. Kemudian, pada kasus ini kita seolah-olah memiliki dua muatan titik yang berlawanan tanda, sehingga pada keping pertama memiliki tanda yang bernilai positif. Dengan diberi simbol plus Q. Sedangkan keping yang kedua bermuatan negatif. Karena sudah jelas dari soalnya yaitu memiliki dua muatan titik yang berlawanan tanda. Keping yang kedua diberi simbol min Q. Dan terpisah sejauh 2D, sehingga jarak antar kepingnya yaitu 2D. Ini merupakan suatu ruang, bisa kita isi dengan sebuah benda atau apa, tetapi dalam soal ini memiliki ruang hampa, sehingga dinamakan E0 atau permitivitas ruang hampa. Nah, kemudian, bagaimana sih arah medan listriknya? Arah medan listriknya dalam materi medan listrik, apabila muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka muatan positif akan mendekati muatan negatif, sehingga arahnya ke arah kanan sejauh EX. Mengapa EX? Karena yang ditanya yaitu kuat medan listrik pada koordinat X sembarang. Hingga yang ditanya EX. Dan kita jawab. Adapun persamaan medan listriknya yaitu EX dikali luas keping sama dengan Q per E0. EX sama dengan Q per AE0. Kita tahu bahwasannya rapat muatan listrik atau sigma sama dengan Q per A. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi X sama dengan Q per A menjadi sigma per E0. Jadi, kuat medan listrik pada koordinat X sembarang yaitu EX sama dengan sigma per E0. Selesai. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Pada halaman 110 nomor 8, yaitu dua kulit bola konduktor ditempatkan secara konsentris. Satu titik pusat, jari-jari masing-masing bola adalah R1 dan R2, dan muatan persatuan luas masing-masing sigma 1 dan sigma 2. Tentukan kuat medan listrik di mana-mana. Nah, ini sudah terdapat gambar dalam soal tersebut. Sehingga dalam soal ini, distribusi muatan bersimetri bola sehingga kita dapat membuat permukaan Gauss berbentuk bola dengan jari-jari R1 yang konsentris atau satu titik pusat dengan distribusi muatan ini. Sehingga kita misalkan rapat muatan persatuan volumenya bernilai rapat muatan sama dengan Q per 4/3 V R2 pangkat 3. Nah, dan kita misalkan volume bola Gaussnya dengan Vt sama dengan
4/3 V R1 atau jadi bola Gauss 3. Sehingga didapatlah muatan total yang dilingkupi permukaan ini yaitu Q/T sama dengan rapat muatan dikali volume bola Gauss. Sama dengan, kita operasikan Q per 4/3 V R2 pangkat 3 dikali 4/3 V R1 pangkat 3. Sehingga muatan totalnya sama dengan Q jari-jari pertama pangkat 3 dibagi jari-jari kedua pangkat 3. Kemudian, setelah mendapatkan muatan totalnya, kita mencari kuat medan listrik di mana-mana. Di mana medan listrik keluar dari pusat bola menembus secara tegak lurus permukaan bola, sehingga rumus flux listriknya yaitu flux listrik sama dengan kuat medan listrik dikali luas. Kemudian yang pertama kita mencari kuat medan listrik di dalam bola. Di dalam bola, di mana medan listrik dalam bola yaitu R1 lebih kecil dari R2. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan ini, di mana kita tahu juga bahwasannya flux listrik sama dengan Q per E0. Maka didapatlah Q sama dengan Q per W0 sama dengan persamaan pertama E dikali A sama dengan Q per W0. E-nya yang kita cari yaitu medan listrik di dalam bola. Luas bola ini kita ketahui bahwasannya 4VR1 sama dengan 1 per E0 dikali Q. Q-nya yaitu ini, kita masukkan sama dengan Q R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Kemudian kita coret R1-nya. Setelah itu, kita pindah luaskan. 1 per 4 V E0 dikali Q R1. Mohon maaf, ini sebenarnya V R1 kuadrat. Sehingga R3-nya tinggal R1, tidak berpangkat. Per R2 pangkat 3. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi K Q R1 per R2, di mana K sama dengan 1 per 4 V 0. Maka didapatlah kuat medan listrik di dalam bola yaitu E sama dengan K dikali Q R1 per R2 pangkat 3. Kemudian, kita cari kuat medan listrik di luar bola. Di luar bola, di mana R1 lebih besar dari R2. Sehingga kita masukkan persamaannya. Sama halnya dengan kita mencari medan listrik di dalam bola. Akan tetapi, muatannya tidak ada. Sehingga, kita tulis saja seperti ini. Kemudian kita pindah luaskan menjadi 1 per 4 V E0 dikali Q per R1 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi E sama dengan K Q per R1 kuadrat. Maka kuat medan listrik di luar bola yaitu E sama dengan K dikali Q per R1 kuadrat. Kemudian mencari kuat medan listrik pada permukaan bola. Pada permukaan bola, di mana R1 sama dengan R2. Nah, jadi untuk mencarinya, kedua rumus E ini, baik di dalam bola maupun di luar bola, akan menghasilkan kuat medan listrik di permukaan bola yaitu sama dengan Q
4V E0 R kuadrat. Sehingga kuat medan listrik pada permukaan bola yaitu E sama dengan Q per 4V E0 R kuadrat. Selesai. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu pada halaman 112 nomor 12. 4 buah pelat tak berhingga yang ditempatkan sejajar masing-masing memiliki kerapatan muatan persatuan luas sigma 1, 2, 3, dan 4. Pelat tersebut didapatkan dengan spasi D, D2, dan D3 seperti pada gambar ini. Pertanyaannya, tentukan medan listrik di mana-mana. Mari kita bahas. Dalam soal ini, kita membagi daerah tinjauan menjadi 5. Bisa kita susun di gambar seperti gambar ini. Yaitu plat sebelah kiri, kemudian plat kedua antara sigma 1 dan sigma 2, plat ketiga antara sigma 2 dan sigma 3, plat keempat antara sigma 3 dan sigma 4, dan plat kelima yaitu di sebelah kanan. Kemudian kita mencari medan total di plat sebelah kiri yaitu plat pertama, di mana E sama dengan plat kiri menghasilkan medan E1 ke arah kiri, sehingga nilainya negatif. Dan ternyata semua medan di sebelah kiri, baik medan 1, medan 2, medan 3, dan medan 4, semuanya ke arah kiri, sehingga nilainya menjadi T1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah sigma 4 per 2E0. Karena kita tahu bahwasannya persamaan dari plat tak berhingga yaitu E sama dengan sigma per 2E0. Maka dapat kita sederhanakan menjadi min sigma 1 dikurang sigma 2 dikurang sigma 3 dikurang sigma 4 per 2E0. Kemudian kita menuju plat kedua. Selanjutnya, kita mencari medan total pada plat kedua yaitu antara sigma 1 dan sigma 2, yaitu E sama dengan plat kiri menghasilkan medan E1 ke arah kanan, sehingga bernilai positif. Akan tetapi, plat kiri ini menghasilkan medan 2, 3, dan 4 ke arah kiri, sehingga nilainya negatif. 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah sigma 4 dibagi 2E0. Maka dapat kita sederhanakan menjadi sigma 1 dikurang sigma 2 dikurang sigma 3 dikurang sigma 4 per 2E0. Kemudian kita mencari medan total di plat ketiga, yaitu antara sigma 2 dan sigma 3. Di mana plat yang kiri ini menghasilkan medan pertama dan kedua bernilai positif. Sehingga E sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2. Akan tetapi, antara sigma 2 dan sigma 3 menghasilkan medan 3 dan 4 ke arah kiri, sehingga bernilai negatif. Sigma 3 ditambah sigma 4 per 2E0. Kita bisa sederhanakan menjadi sigma 1 ditambah sigma 2 dikurang sigma 3 dikurang sigma 4 per 2E0. Kemudian kita mencari medan total plat keempat, yaitu antara sigma ketiga dan sigma keempat, di mana sigma ketiga ini menghasilkan medan 1, 2, dan 3 bernilai positif, dan arahnya arah ke kanan. Jadi E sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3. Kan tetapi, plat kiri ini menghasilkan medan 4 ke arah kiri, sehingga bernilai negatif. Per 2E0. Dan terakhir, plat kelima yaitu sebelah kanan, di mana plat sebelah kanan ini menghasilkan semua medan, baik medan 1, 2, 3, dan 4, bernilai positif karena semua berarah ke kanan. Sehingga kuat medan totalnya sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah sigma 4 dibagi 2E0. Maka, medan listrik di mana-mana atau E total sama dengan 3 sigma 1 ditambah
sigma 2 dikurang sigma 3 dikurang 3 sigma 4 dibagi 2E0. Maka selesailah. Kemudian contoh soal yang keempat, pada halaman 114 nomor 16, yaitu sebuah plat tak berhingga dengan kerapatan muatan sigma memiliki lubang berupa lingkaran dengan jari-jari R. Tentukan kuat medan listrik pada jarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran. Sebuah plat tak berhingga dengan kerapatan muatan sigma memiliki lubang berupa lingkaran dengan jari-jari R. Nah, jadi untuk menjawab soal ini merupakan perpaduan antara plat dengan medan listrik sebuah lingkaran. Karena dari petunjuknya yaitu kuat medan pada titik P merupakan jumlah kuat medan yang dihasilkan plat tak berhingga dan kuat medan yang dihasilkan lingkaran. Nah, maka dari itu untuk menjawab soal ini diperlukan suatu permisalan. Sebuah plat ini kita misalkan sebagai batang. Batangnya memiliki bermuatan listrik karena plat ini memiliki sumbu Y yang sama besar. Kita misalnya panjang sisi platnya 2A. Ini 2A. Yang menghubungkan lingkaran ini. Ini nilainya 2A dan ini nilainya 2A. Jadi setiap panjang sisinya itu sama. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan kuat medan listrik pada jarak H. Nah, untuk lebih jelasnya maka gambarnya akan saya gambarkan. Jadi seperti ini. Ini merupakan titik P. Ini merupakan jari-jarinya. Ini merupakan panjang platnya. Nah, di dalam petunjuk, persoalan ini dapat dipandang sebagai plat tak berhingga yang tidak memiliki lubang dan memiliki kerapatan muatan sigma yang disusun dengan sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari R dan kerapatan muatan sigma min sigma, sehingga di sini muatan positif dan di sini muatan negatif. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan kuat medan listrik pada jarak H, berarti H-nya di sini. Karena panjang jarak H sama dengan panjang dari titik pusat menuju P. Nah, untuk menjawab soalnya kita harus membuat atau menyempurnakan gambar ini dengan komponen-komponennya. Kita buat garis miring. Dan kita ini beri R. Kemudian, ini merupakan D, E, H. Ini merupakan D, E sumbu X, dan ini merupakan D, E. Ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Memiliki nilai alfa. Sama di sini juga memiliki nilai suatu alfa. Kemudian, muatan plat ini dapat dibagi menjadi segmen-segmen kecil bermuatan, sebagaimana telah ditunjuk pada soal. Setiap segmen dapat dianggap sebagai sebuah muatan, yaitu kerapatan muatan sigma yang disusun dengan sebuah lingkaran. Andaikan panjang sebuah segmen adalah dq, maka muatan dq besar pada sebuah segmen yang panjangnya dq, yaitu q dibagi panjang sisi plat, yaitu 2A, dikali panjang segmennya itu, dq. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian, jarak dari segmen ke titik P yang kita beri simbol R, besarnya itu sama dengan R sama dengan menggunakan prinsip Pythagoras, yaitu H kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga panjang R sama dengan akar dari H kuadrat ditambah R kuadrat. Dari panjang inilah kita dapatkan besar medan listrik DE di titik P yang ditimbulkan oleh segmen yang bermuatan. Sehingga DE sama dengan 1/4 V E0 dikali dQ per R kuadrat. Sama dengan 1/4 V0 dikali Q per 2 dQ
kecil per H kuadrat ditambah R kuadrat. Maka dapat disederhanakan menjadi 1 per 4 V E0 dikali Q per 2A H kuadrat ditambah R kuadrat dikali dQ. Maka besar medan listrik DE di titik P yang ditimbulkan oleh segmen bermuatan yaitu ini. Kita bintangin. Kemudian, sesuai dengan pertanyaannya, kita mencari kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran. Kita harus mencari tahu komponen medan listrik DE di sumbu Y. Dengan DEH sama dengan DE cos alfa sama dengan cos alfa H per akar H kuadrat ditambah R kuadrat. Dengan demikian, kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran yaitu DEH sama dengan Q per 4 V E0 dikali H dQ per 2A H kuadrat ditambah R kuadrat 3 per pangkat 3 per 2. Selesai. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal pada halaman 115 nomor 18. Muatan sejenis sebesar Q berada pada titik sudut sebuah kubus. Panjang sisi kubus adalah A. Tentukan dipoleh total muatan tersebut. Dari soal ini maka yang diketahui yaitu muatannya Q sama dengan Q kecil. Panjang sisi kubus R sama dengan A. Maka yang ditanya yaitu V. Dipoleh total sama dengan potensial listrik. Sehingga mari kita jawab. Diketahui rumus potensial listrik yaitu potensial listrik suatu muatan yaitu V sama dengan konstanta dikali muatan per jarak. Maka dipoleh total pada muatan pada kubus yaitu K sama dengan Q per A. Karena kubus memiliki 8 titik, maka dikali 8 sama dengan 8K dikali Q per A. Jadi, potensial listrik total pada sebuah kubus yaitu 8K dikali Q kecil per A. Selesai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang salah dalam menjawab atau membahas soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.